Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para pelajar hebat Indonesia. Setelah pandemi, kita belajar kembali di kelas 11. Pelajaran pertama tentunya tentang teks prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan benar. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama berisi langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, kalimat jelas dan rinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, memakai pola kalimat perintah atau imperatif. Yang keenam, memakai kata kerja aktif atau verba material. Yang ketujuh, memakai kata penghubung. Dan yang kedelapan, menggunakan kata keterangan, baik itu keterangan waktu, tempat, dan akurat. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, yang ketiga, struktur teks, prosedur, dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama adalah struktur teks prosedur. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, berisi langkah-langkah atau petunjuk. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Ini berupa penutup atau kesimpulan. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Ini meliputi kata kerja imperatif. Yang kedua, pernyataan persuasif. Yang ketiga, kata teknis. Yang keempat, konjungsi penjumlahan. Dan yang kelima adalah deskripsi alat. Ya, itu adalah kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Contoh di sini banyak menggunakan kata-kata perintah atau imperatif. Misalnya harus, pastikan, ceritakanlah. Misalnya di sini bentuk dasarnya adalah pasti. Mendapat akhirankan menjadi pastikan. Tunjuk, tunjukkan, cerita, ceritakan, dan seterusnya. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya di sini tanya jawab, wawancara, verbal, non-verbal. Dan yang ketiga, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna penambahan. Misalnya, selain itu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, di samping itu, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata-kata persuasif atau di sini mempengaruhi. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Singkat kata ini merupakan sebuah bagian dari teks prosedur.
Ya, ini wajar karena bersikap pasif. Wawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan. Dan yang berikutnya yang E, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, yang keempat, menulis teks prosedur. Kita tidak akan terlalu banyak berteori. Sebenarnya pekerjaan dari membuat teks prosedur adalah membuatkan teks prosedur berdasarkan informasi-informasi. Ya, contoh di sini kiat menata rambut. Ya, di sini adalah gaya rambut bob pendek ini mulai disukai lagi meski terlihat sederhana. Untuk gaya rambut seperti juga dilakukan perwatakan yang benar. Ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada langkah-langkah. Yang berwarna kuning itu adalah konjungsi, ya. Pertama, ya. Kedua, sedangkan yang berwarna hijau, styling, extra glow, blow dry, ini merupakan sebuah kata teknis. Sedangkan gambaran atau alat itu adalah yang berwarna coklat. Ya, misalnya hair dryer. Kemudian yang imperatif itu adalah yang berwarna biru. Ya, gunakan, tambahkan, dan sebagainya. Ya, demikian anak-anakku, cukup sekian dan terima kasih. Dan selamat bekerja dan selamat mengikuti pelajaran. Kembali di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.